Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'a lana bihadzal makan wa nama alaina bi ni'matil islam wal iman. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walidin adnan wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wa irfan, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-ayat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amaluhu fa huwa khasirun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, insyaallah sama-sama senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini sama-sama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan tentunya berbagai aktivitas ibadah kita, baik yang telah dan juga yang akan dilaksanakan, senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, pahala serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga keluarga besarnya. Dan mudah-mudahan tentunya kita semua selaku umatnya insyaallah di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu malam Senin di tahun yang baru Masehi, yaitu 2024 Masehi, kita bertemu dengan tahun baru Masehi, di mana insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dan untuk senantiasa selalu meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian?
ketika kita bertemu dengan tahun baru, hari yang baru, bulan yang baru, maka bertambahlah usia kita, berkurang umur kita. Jadi mudah-mudahan di seumur ini yang kita selalu memang tentunya memohon panjang umur. Yang kata Rasulullah, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah man tala umuruhu, siapa orang yang dipanjangkan umurnya. Dan dipanjangkan umurnya itu dihiasi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempurnaan di dalam ibadah insyaallah melalui kita tentunya untuk selalu talabul ilmi. Artinya apa? Nuntut ilmu. Dan nuntut ilmu ini adalah merupakan kewajiban kita selaku orang Islam yang laki-laki maupun perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Yang artinya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi orang Islam laki-laki dan juga perempuan dari semenjak lahir sampai kita semenjak dibedong sampai dibedong lagi. Ketika kecil dibedong oleh bedongan anak kecil. Ketika dibedong lagi akhirnya apa? Yaitu dibedong oleh kain kapan. Itu kewajiban apa? Kita untuk selalu menuntut ilmu, terutama adalah ilmu agama. Insyaallah malam hari ini kita mudah-mudahan ini adalah hiasan ibadah kita yang di masa-masa umur kita ini tinggal sisanya. Ya, yang kata Rasulullah, kalau kita panjang umur dihiasi dengan ibadah, maka dialah orang yang beruntung. Kemudian kata Rasulullah, wasaruna, siapa orang-orang yang tentunya sejelek-jelek manusia tiada lain adalah man tarahul muku wasaru amalu bahwa khosirun. Dia dipanjangkan umurnya tapi dia dengan munkarat, ya, dengan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa khosirun, maka dialah sangat merugi baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu yuk sama-sama malam hari ini setiap malam Senin kita senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan kajian ilmu kita ini adalah untuk kesempurnaan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal nanti di yaumil qiyamah. Mari awali ta'lim kita bacakan umul kita yaitu suratul Fatihah. Al-hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربك نسقنا آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا
يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فنفس تعزج عن الإصلاح ما فسدا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع أنت العليم وقد وجدت يا أملي إلى رجائك وجان سائله ويدا يا حبيبي ولم مقاصدنا واغفر لنا يا واسع ولرجاء ثواب أنت تعلم واجعل ثوابي دوما ستري أبدا يا ربي بالمصطفى عليك مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل عليه وعلى آله. Hadirin sekalian, alhamdulillah kajian kita malam hari ini adalah hadis Arba'in An-Nawawi sampai kepada hadis yang ke-7, ya, yaitu dengan judul agama itu adalah merupakan nasihat. Kita bacakan dulu ya hadisnya, mari sama-sama ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Awasil dari radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala adinun nasiha qulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati muslimin wa ammatihim. Ini hadis Rasulullah riwayat daripada rawahul Muslim, hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah an Abi Ruqayyah Tamim ibnu Asin dari radhiyallahu anhu. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda adinun nasihah, ya, agama itu adalah merupakan nasihat. Kemudian bertanya qala, ya, kami bertanya kepada Rasulullah pada waktu para sahabat, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali ammatil muslimina wa ammatihim. Kemudian beliau menjawab, nasihat agama ini untuk siapa? Qala Rasulullah menjawab, lillahi, yaitu untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, artinya apa? Ya kita tentunya nasihat untuk Allah ini adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya hanya orang beriman itu artinya percaya. Percaya itu tidak hanya percaya, tapi yakini dengan hati, ucapkan dengan lisan, amalkan dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Hatinya apa? Yakinkan. Ya Allah itu selalu membimbing kita, menasihati kita semuanya. Apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan kita laksanakan, yang dilarang jangan dilakukan. Ya, itu sudah jelas. Kemarin apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan sudah jelas. Yang halal sudah jelas. Ya, semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keikhlasan kita untuk menerima nasihat-nasihat, karena kita ini adalah beragama. Kata bahasanya A itu tidak, gama itu artinya kacau. Jadi kalau kita beragama, insya Allah hidup kita tidak akan kacau. Ya, kalau kita tidak beragama, tentunya tuntutannya kita ini akan berantakan hidup kita di dunia sampai nanti di akhirat. Makanya peganglah agama kita ini, yaitu agama Islam, sebagai nasihat bagi kita semuanya yang kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani, tapi tancapkan di dalam keimanan kita, ucapkan di dalam lisan kita, dan amalkan dengan perbuatan kita. Kata Allah suruh ibadah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ini mudah-mudahan di tahun baru ini ibadah kita ini lebih meningkat. Dan Rasulullah, seseorang yang beribadah sama dengan tahun yang kemarin, bahwa maglun dia itu sangat merugi. Sama dengan aja merugi, apalagi apa kalau kita kurang dari tahun yang kemarin, maka kita maklun, artinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzu. Tahun kemarin rajin kita mengaji, lebih rajin lagi di tahun 2024. Kemarin lebih rajin daripada kita sholat berjamaah, lebih rajin lagi di tahun 2024. Jadi semakin meningkat ibadah kita, insya Allah, dengan harapan itu semuanya. Situlah ya kita mudah-mudahan ibadah kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Direnungkan, dihisab, dihitung, menghisab, introspeksi diri kita semuanya. Ini kita sudah berada di tahun 2024. Mudah-mudahan ibadah kita semakin meningkat, taklim kita, yang ngaji kita, ibadah kita, semuanya aktivitas, ya semuanya bekerja, semuanya ya aktivitas semuanya adalah semata-mata tentunya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ketika kita diniatkan ibadah, maka di sisi Allah adalah merupakan pahala, karena dinasihati oleh Allah, dan juga agama itu sebagai nasihat bagi kita, ya tentunya yang sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wali kitabihi, kata Rasulullah, nasihat bagi kitab-kitab Allah, bagi kitab-kitabnya. Apa artinya? Ketika kita semuanya orang yang beriman, maka di dalam rukun iman kemarin dibahas bahwa kita mengimani daripada kitab-kitab Allah. Yang wahyu Allah itu berupa lembaran, berupa suhuf begitu banyak. Ya, tapi wahyu Allah yang berupa kitab ada
Ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Yaitu untuk umatnya. Umatnya siapa? Kalau kita ngaku kita umat Nabi Muhammad, meyakini Al-Quran, di mana apa? Kita hendaknya untuk mempelajari, untuk membaca dan mengamalkannya, dan jadikan Al-Quran itu sebagai imam kita. Ketika imam kita Al-Quran, insya Allah akan membawa kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah taraktu bikum amrayni lan tadilu maktasakum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Siapa orang yang berpegang teguh kepada dua daripada wasiat Rasulullah, ya, wasiat dan juga warisan Rasulullah, bukan apa? Bukan harta benda, tetapi Al-Quran. Ketika berpegang teguh sama itu, maka hidup kita tidak akan tentunya hancur. Ya, kita berpegangan kepada Al-Quran, kita akan diselamatkan di dunia maupun sampai di akhirat. Hanya pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, fa'innahu matayassara minhu. Bacalah Al-Quran itu yang menurut mudah, ya, bacanya mudah. Dan seabdul-abdulnya baca Quran, kata Rasulullah, ketika sholat, ya. Allah, Al-Quran itu harus dipelajari, harus ada gurunya harus bersanad, ya, sanadnya itu nyambung, ya, jadi tidak sembarangan. Baca Al-Quran itu waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, ada tajwidnya, ada makhrajnya, ada panjang pendeknya, semuanya itu dipelajari, dan itu harus pakai guru, dan gurunya harus bersanad, jadi tidak sembarangan, ya. Artinya baca Quran itu tidak sembarangan, karena ada ilmunya yang harus dikuasai. Itu terutama adalah ilmu tajwid, makhrajnya, panjang pendeknya, huruf-hurufnya itu makhraj keluar hurufnya harus tentunya dipelajari dengan guru yang bersanad dengan benar. Oleh karena itu, ketika kita beriman kepada kitab-kitab Al-Quran, ya, dengan rahmatnya Al-Quran, bahkan Al-Quran disebutnya apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ya, itu petunjuk. Kalau kita pengen hidup kita lurus, ya, kita selamat, maka tunjuknya itu dengan kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya wali rasulihi, ya, dan juga nasihat bagi rasul-rasulnya Allah. Rasul ada nabi dan rasul. Nabi adalah yang diturunkan wahyu untuk dirinya dan keluarganya, sementara rasul ada yang diturunkan wahyu untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Dan ketika kita tentunya mengimani semua apa yang diperintah oleh Rasul, oleh utusan Allah, dan utusan Allah, Rasul Allah yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, ya, di akhir zaman ini,
yang jenggotnya panjang, sorbannya panjang, jubahnya panjang, jangan diakui. Ya, ada yang berbagai macam yang mengakui Nabi, jangan diakui. Kenapa? Karena wa khatamun nabi wal mursalin adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengimani kepada para rasul, kepada nabi, maka kita tentunya senantiasa untuk menghidupkan sunnahnya. Sunnah-sunnahnya itu banyak. Ada sholat yang mengiringi sholat fardu, namanya sholat sunnah rawatib. Ada sholat sebelum sholat fardu, ada setelah sholat fardu. Ya, itu adalah merupakan menegakkan sunnah. Pakai wangi-wangian sunnah, pakai siwak sunnah, pakai baju putih sunnah. Pokoknya semuanya ini banyak sekali sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Itu tiada lain karena kita cinta kepada Rasulullah dan juga kepada menegakkan sunnahnya. Ya, kata Rasulullah, siapa orang yang menghidupkan sunnahnya, kana ma'iya fil jannah, maka nanti di surga bersamaku. Itu orang-orang siapa? Jadi orang yang cinta kepada Rasulullah. Siapa itu orang cinta kepada Rasulullah? Ialah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Kemudian wali a'immatil muslimin. Nah, ini nasihat daripada tentunya umat-umat Islam. Ya, pada umat-umat Islam, kemudian kepada Rasulnya, wali a'immati, yaitu kepada pemimpin al-muslimin, yaitu pemimpin-pemimpin muslim. Nah, ini kalau yang mengaku para pimpinan, ya diakui, tentunya dinasehati dengan agama. Ya, makanya ini sekarang kita akan memilih pemimpin. Sebagai nasihatnya adalah agama. Jadi pilih yang agamanya taat. Ya, ini kata Rasulullah. Kenapa? Karena itulah sebagai pegangan nasihat bagi dia. Ketika menjadi pemimpin, jangan semena-mena kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya. Ya, kenapa? Pemegang kekuasaan bukan pemimpin, adalah rakyat. Makanya dinasihati ini oleh agama, dijelaskan oleh Rasulullah immatil muslimin. Nah, kita juga seorang pimpinan. Di mana? Di rumah tangga. Dalam menjadikan nasihat agama ini, bagaimana kita memimpin keluarga. Dan juga manusia ini ada sebagai khalifah, pemimpin juga di mana? Di dunia ini. Dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadi pemimpin pemerintahan, pemimpin negara, dia juga nanti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadi pimpinan keluarga, apakah diberikan amanah yaitu memimpin keluarga? Apakah dijaga dari jilatan api neraka? Kenapa? Karena tugas pemimpin keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, istrimu semuanya dari jilatan api neraka. Itu tugasnya pemimpin keluarga. Pemimpin di dunia ini sama manusia. Ketika ditanya makhluk-makhluk ini di dunia, siapa yang akan menjadi pimpinan, siapa yang sanggup menjadi khalifah? Ya, binatang gajah yang begitu gedenya enggak sanggup. Ya, binatang-binatang semuanya ditanya enggak sanggup. Gunung yang begitu besar tidak sanggup. Tapi manusia yang kecil diberikan akal dan pikiran, dia menunjuk berani menjadi khalifah di dunia ini.
Dan itu juga pula nanti akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh yang dipimpinnya. Oleh karena itu, bersama-sama kita sudah berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tentunya mendapatkan pimpinan negara kita ini adalah pimpinan yang taat kepada agama. Kenapa? Agama adalah merupakan nasihat bagi semua pemimpin yang mengaku pemimpin. Dinyatakan di sini di dalam hadis Rasulullah, kemudian ammatihim, ya juga nasihat kepada umat semuanya. Jadi agama ini adalah pegangan kepada kita semuanya, pegangan hidup. Ya, kita beragama, insya Allah agama kita adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya kata Allah, agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ya, pertahankan akidah kita, keyakinan kita itu terhadap agama Islam. Mudah-mudahan bisa mempertahankan kita ya hidup ini sampai nanti yaumil qiyamah. Makanya suka kita berjanji di hadapan Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku rela, aku ikhlas Allah itu sebagai Tuhan kita, wa bil islami dina, dan aku rela, aku ridho agama Islam itu adalah agama kita. Wa may yabtaghi ghairal Islam, kata Allah, siapa orang yang mencari selain agama daripada Islam, maka dia akan merugi, ya tentunya akan tidak beruntung di dunia ini sampai di akhirat. Itu kata Allah di dalam firman-Nya. Ya, oleh karena itu yuk sama-sama pegang teguh agama kita, yaitu agama Islam, sebagai nasihat bagi kita semuanya, sebagai pegangan hidup kita semuanya. Mudah-mudahan selalu kita pegang sampai nanti yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah hadis pada kesempatan kali ini, yaitu tentang agama itu sebagai nasihat bagi kita semuanya, bagi Allah kita yang mengimani, bagi kitab-kitabnya yang kita imani, wali rasulihi, kepada rasulnya yang kita juga imani, wa imatihi muslimin, dan juga kepada para pemimpin-pemimpin umat Islam, pemimpin-pemimpin umat, dan yang mengerti semua sebagai pemimpin, wa amatihim, dan juga kepada umumnya mereka yang semuanya kita ini. Mari sama-sama kita tutup kaji kita dengan terlebih dahulu karena keberkahan mudah-mudahan menyertai daripada kita mengimani Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma ra'amna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب
rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.